Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Mas Yohanes, atau kalau di Twitter itu nama akunnya catatan Yohanes. Silahkan di follow ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita langsung simak ceritanya. Kisah ini berawal saat Jayanti mulai bekerja di perusahaan kereta api di kota Probolinggo. Dia bertugas sebagai penjaga loket. Jadi, tugas Jayanti ini di stasiun di mana bangunannya masih bangunan kuno. Awal bekerja di sana, Jayanti sudah merasakan berbagai gangguan-gangguan. Karena memang Jayanti sendiri bisa dibilang manusia indigo. Jadi kepekaan tubuhnya terhadap makhluk-makhluk gaib sangat besar. Terkadang dia juga bisa melihat keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata itu. "Wah, bau apa ini?" kata Jayanti dalam hati. Kepalanya seolah refleks mengikuti arah bau tersebut. Hanya sebentar, lalu bau itu menghilang terbawa angin. Meskipun parno dengan bau wewangian, namun saat itu Jayanti tetap mencoba untuk berpikir positif. "Ah, mungkin parfumnya Mas Bayu," kata Jayanti. Seharian bekerja melayani customer, bau tersebut seperti datang dan pergi. Sebelum pulang, Jayanti iseng menghampiri Mas Bayu, sekalian membuktikan bau parfum Mas Bayu. Kok aneh ya, baunya beda," kata Jayanti dalam hati. "Kamu kenapa, Jay?" tanya Mas Bayu. Anu mas, nggak apa-apa, hehe," jawab Jayanti dengan terbata-bata. "Ya sudah, saya tak pamit pulang dulu ya mas," kata Jayanti masih terbata-bata. Mas Bayu mengangguk, namun dalam hatinya terus bertanya-tanya karena gelagat Jayanti yang tiba-tiba aneh. Singkat cerita, shift sore pukul 1 siang sampai jam 9 malam. Dia mempersiapkan sesuatu yang akan dia gunakan untuk bekerja. Setelah itu dia bersiap untuk menuju loket. Sesampainya di loket, Jayanti langsung melayani customer. Sekitar pukul 4 sore, setelah kereta Sri Tanjung lewat. Biasanya stasiun itu sudah sepi karena memang masih harus menunggu kereta lain yang datang sekitar pukul 6 malam. Kebetulan waktu itu juga customer lagi sepi. Jadi Jayanti ini iseng-iseng mengisi waktu luangnya dengan selfie-selfie di tempat kerjanya. Setelah asik selfie beberapa cekrekan, Jayanti berniat memberikan filter-filter anjing dari aplikasi Snapchat, di mana filter tersebut akan mendeteksi wajah dan memberikan tambahan hidung dan telinga anjing di wajah yang terdeteksi. Setelah aplikasi dibuka, Jayanti asik berselfie seperti kebanyakan orang. Dan seketika Jayanti menutup aplikasi tersebut dan menaruh handphonenya. "Itu tadi siapa?" kata Jayanti. Kebetulan dia posisi lagi sendiri di loket tersebut. Beberapa menit Jayanti berpikir. Akhirnya
dia mencoba membuktikan lagi dengan membuka kembali aplikasi Snapchat tersebut. Dengan gemetar, dia angkat tangannya, lalu selfie dengan filter anjing tersebut. "Masih ada," kata Jayanti lirih. Refleks, kepala Jayanti menoleh ke belakangnya. "Kosong," katanya. Jadi secara tiba-tiba aplikasi itu mendeteksi dua wajah di layar HP-nya. Karena masih penasaran, dia mencoba melirik ke arah handphonenya, apakah sudah hilang atau masih ada. Dan karena saat melirik ke handphonenya masih mendeteksi dua wajah, Jayanti lagi-lagi langsung menoleh ke belakang. "Kok kosong, gak ada siapa-siapa?" katanya dalam hati. Lalu Jayanti mencoba menggeser filternya ke filter kelinci. Pikirnya filter anjingnya itu error. Namun saat mengganti ke filter tersebut menjadi kelinci, masih saja terdeteksi dua wajah. Kali ini dia berdiri seolah lebih tinggi dari Jayanti. Karena merasa aneh, akhirnya Jayanti mengubah-ubah filter tersebut sampai di filter anjing itu lagi. Dan sosok di belakangnya masih terus ada. Karena gregetan, Jayanti menzoom itu muka. Lalu dia bilang, "Ini siapa sih?" Sosok yang wajahnya terdeteksi itu pun langsung menjulurkan lidah. Sontak membuat Jayanti pun cepat-cepat mematikan HP-nya dan bergegas keluar dari ruangan tersebut. Sambil sesekali dia menoleh ke belakang. Sesampainya di luar ruangan, Jayanti menenangkan dirinya. Dia duduk sendiri sambil sesekali matanya melirik ke ruangan tadi. "Itu tadi beneran orang ya? Atau siapa sih?" Jayanti terus bergumam dalam hatinya. Bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran terus dia baca sekaligus untuk menenangkan hatinya. Menjelang maghrib, Mas Bayu pun datang lalu mendekati Jayanti. "Kamu kok di sini?" tanya Mas Bayu. "Nggak apa-apa mas," jawab Jayanti singkat. "Ya udah, ayo balik ke loket. Bentar lagi pasti banyak customer yang datang," kata Mas Bayu. Jayanti mengangguk lalu beranjak dari tempat duduknya. Kejadian tadi masih terngiang-ngiang dalam pikiran Jayanti. Setelah kejadian itu, Jayanti takut untuk menyalakan kamera jika berada di ruangan itu. Di hari lain ketika Jayanti shift sore, dia datang pukul 1 siang. Karena agak telat, dia sibuk mempersiapkan peralatan. Setelah selesai, akhirnya dia datang ke ruang kerjanya. Kala itu masih ditemani 2 orang temannya. Customer pun masih banyak yang berdatangan. Hari itu Jayanti sibuk banget. Dia harus melayani customer yang silih berganti berdatangan, hingga dia belum sempat untuk sholat asar. Ketika customer sudah sepi, dia berniat untuk sholat asar. Namun, setelah dia lihat jam di HP, dia mengurungkan niatnya. Karena saat itu pukul 3:30 sore. Dia takut kalau nantinya ada customer yang tiba-tiba datang mau beli tiket atau membatalkan keberangkatan tiketnya. Jadi dia harus menunggu dulu hingga kereta Sri Tanjung ini berangkat. Singkat cerita, setelah kereta Sri Tanjung ini lewat sekitar pukul 4 lebih sedikit, dia langsung bergegas berangkat ke musola yang masih satu lingkup dengan stasiun itu sendiri. Dia ambil peralatan sholatnya,
lalu berjalan menuju ke musola. Sesampainya di lorong stasiun, perasaannya kembali gak enak. Kok seperti ada yang ngikutin ya? Kata Jayanti dalam hati. Dia berhenti, lalu menoleh ke belakang dengan cepat. Akhirnya Jayanti pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke musola. Sesampainya di musola, perasaan Jayanti masih terus gak enak. Sesekali dia melihat ke belakang, namun gak ada siapa-siapa. Karena tekadnya yang bulat, dia langsung berjalan ke tempat wudhu. Dia mengambil wudhu, namun di tengah-tengah mengambil wudhu, Jayanti merasakan bulu kuduknya berdiri. Aduh, gangguan apa lagi sih ini? Selesai wudhu, Jayanti tidak langsung menuju ke musola. Dia lihat dulu sekelilingnya, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Setelah itu Jayanti berjalan menuju ke dalam musola dan mulai memakai mukenahnya. Di tengah-tengah rakaat sholatnya, tiba-tiba perasaan Jayanti mulai campur aduk. Detak jantungnya berdetak cepat, bulu kuduknya berdiri. Dia merinding, namun masih kekeh untuk melanjutkan sholatnya. Nah, saat ruku, tidak sengaja mata Jayanti melirik ke belakang, agak ke kanan sedikit. Jayanti menghentikan bacaannya. Dia fokus ke pandangannya. Itu apa? Katanya dalam hati. Ada kaki yang menggantung tepat di belakangnya, pucat sekali, hingga otot-ototnya pun terlihat jelas. Jayanti mencoba menaikkan pandangannya perlahan. Bajunya putih bersih, dan itu tangan. Pokoknya pucat banget. Otot-ototnya juga kelihatan. Dan dari kaki itu ada air yang menetes. Tanpa basa-basi lagi, Jayanti langsung lari keluar musola dan masih menggunakan mukena. Setelah agak jauh dari musola, Jayanti berhenti dan menoleh ke belakang. Dia lihat seisi ruangan musola itu dengan seksama, tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Dia bingung. Jika memang tidak ada siapa-siapa, lalu tadi kaki dan tangan yang melayang itu siapa? Tapi Jayanti tidak mau memikirkan hal itu. Dia melanjutkan larinya hingga dia kembali sampai di loket kerjanya. Menurut Jayanti, saat dia bilang ke Mimin itu gini, memang di stasiun itu vibes-nya itu terasa horornya. Ketika sore dan pas surup-surup mau maghrib, itu sangat seram lah dibandingkan pas malam hari. Tamat. Oke, terima kasih kepada Mas Yohanes yang sudah mengizinkan ceritanya untuk saya up di channel podcast Horror Next Story. Dan terima kasih juga kepada narasumbernya Mas Yohanes, Mbak Jayanti, yang sudah menceritakan kepada Mas Yohanes. Memang ya, tempat kerja itu menyimpan banyak misteri ya. Apalagi kalau tempat kerja itu bekas bangunan kuno seperti Belanda atau Jepang gitu. Ya, memang mereka itu suka mendiami tempat-tempat seperti itu. Oke, mungkin itu saja cerita saya pada malam hari ini. Semoga kalian suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.